Apapun yang terjadi itu tidak bisa digoyang. Seperti kejadian waktu pemilihan kemarin. Kan saya ada diminta juga dari beberapa ini untuk lakukan ritual dan lain-lain, saya tidak mau. Karena saya sudah tahu siapa yang bakal menang. Nah, jadi ini ada pertanyaan yang menarik banget sih menurut saya pribadi gitu ya, Kang Budi. Apakah ada pendamping kodamnya untuk Bapak Prabowo, Mas Gibran, Ibu Puan Maharani gitu, ada nggak sih? Dan orang-orang besar ini tuh kodamnya seperti apa dan bagaimana gitu? Saya mungkin tidak akan detail itunya ya, karena kodam yang di mereka itu kan banyak. Jadi yang mananya itu agak, kalau kayak misalnya nggak usah jauh-jauh kayak Bapak Presiden, itu kan kodam mendampingnya itu dari beberapa golongan itu, dia banyak itu. Jadi ada yang dari selatan, ada yang dari sisi Gunung Lawu. Jadi ada yang berupa seperti kebanyakan itu seperti kayak pembesar, kayak panglima zaman dulu dan lain-lain. Ada juga yang diikutin dengan berupa kayak naga dan lain-lain. Jadi tidak semua sedetail ya, karena itu yang besar-besarnya aja yang ininya. Apalagi waktu pelantikan beliau itu kan simbol yang dibikin kereta kencana itu, tapi di dunia gaib itu juga ada seperti itu. Ya, jadi itu kenapa beliau memimpin itu ya pasti sulit digoyang itu kalau seperti itu, karena kekuatan pendukungnya memang kuat. Jadi antara langit bumi semua semesta ini sangat mendukung ya. Jadi seorang presiden tuh kalau direstui oleh sang pencipta untuk jadi seorang presiden, apapun yang terjadi itu tidak bisa digoyang. Seperti kejadian waktu pemilihan kemarin, kan saya ada diminta juga dari beberapa ini untuk lakukan ritual dan lain-lain, saya tidak mau. Karena saya sudah tahu siapa yang bakal menang. Nah, jadi nggak mungkin mau dirubah. Mau apapun orang cerita, ya tetap Pak Prabowo yang menang. Jadi itu yang kadang-kadang kita susahnya di situ. Apa yang sudah digariskan tadi tidak akan bisa. Iya, nanti agak seru ini di 2029. Kenapa kamu tadi? Akan ada bintang-bintang baru yang muncul. Sudah ada bisikan-bisikan dari sebenarnya bukan bintang baru, tapi di situ cahayanya bersinar. Jadi era 2029 ini nanti luar biasa. Jadi nanti benar-benar kita bicarakan nanti ya. Baru tadi bahas sekarang, dengan masih nanti gitu ya. Sebenarnya pengaruh kodam itu misalkan tadi ke Bapak Jokowi itu seperti apa? Misalkan tadi ada kodamnya, kemudian pengaruhnya ke Bapak Jokowi itu yang seperti apa dalam sekarang ini menjadi presiden? Ya, kalau yang dia paling ini tuh di kodam dari yang dari leluhurnya. Jadi kodam dari leluhurnya itu membuat dia ibaratnya ada wibawanya, dan dia juga jadi lebih kayak tidak bisa mengalami suatu kayak orang mau jatuh, dia pasti berat. Jadi yang kodam leluhur Pak ini memang hebat ya. Istilahnya coba lah guncang pasti nggak bisa gitu. Tapi ya kalau masanya udah selesai baru dia turun. Jadi Pak Presiden ini yang ngikutin tuh kebanyakan seperti kayak seorang raja, jadi saya nggak ngomong dia raja di masa lalu ya yang kodamnya, tapi kodamnya itu seperti perawakan raja, perawakan satria-satria, itu yang paling dominan untuk di Bapak Presiden. Kalau Bapak Prabowo? Nah, Pak Prabowo ini ada juga dari yang kodam ikutin yang kuat, karena beliau ini kalau saya lihat pasti ada darah ini, karena ada beberapa tuh dari kayak keturunan Jawa tuh ada di Pak Prabowo. Cuma ini sekarang kan yang menjaga ke Pak Prabowo ini ya dari kodam-kodam itu, mungkin beliau sendiri mungkin tidak menyadari soal kodaman itu. Kita nggak tahu kodaman itu apakah turun dari sana, ataukah memang beliau lakukan, ataukah dari berasal pusaka-pusaka yang beliau pegang. Karena kodam itu juga bisa muncul dari pusaka yang kita koleksi. Keris gitu misalnya? Ya, yang paling sering keris memang. Karena keris itu bisa, ada kodam-kodam itu bisa ngikutin untuk kemana nanti empunya keris tadi. Kalau zaman dulu memang keris ada yang kodam seperti itu memang yang jaga yang pemiliknya. I see. Jadi kalau ini apa kodamnya Mas Gibran, Pak Gibran? Kalau Pak Gibran masih tetap dari bapaknya, maksudnya dari turun temurun itunya. Karena tadi ya turunan ya. Dan juga bapaknya ada lakukan mungkin doa tertentu untuk kodam-kodam baru untuk perlindungan kepada anaknya.
karena Pak Jokowi juga tahu bahwa nanti di tahun berikutnya itu persaingan agak ketat. Iya, ya. Kompetisinya kuat, jadi harus segera dilindungi ya. Karena Pak Jokowi ini punya kemampuan untuk memprediksi depannya. Wow, maksudnya sangat luar biasa ya, Bapak Presiden kita ya. Iya. Kemudian kalau misalkan Ibu Puan Maharani, kodamnya itu yang seperti apa? Kalau Ibu Puan ini agak sedikit istimewa karena itu berasal dari kakeknya. Bapak Soekarno ya, Pak Presiden pertama kita. Ya, jadi sebenarnya yang turun ke bawahnya adalah pelindung-pelindungnya Soekarno yang turun ke bawah. Jadi memang otomatis itu tidak ada penambah baru, tapi itu semua pelindung-pelindung Soekarno murni yang turun ke Ibu Mega nanti bakal turun juga. Yang sekarang ini belum semuanya karena masih di Ibu Mega. Nanti pokoknya akan terjadi turun-temurun gitu. Dia akan turun ya, semakin ke bawah, semakin semua keturunannya akan ini. Jadi ada kodam dari ilmu juga, ada kodam dari pusoko juga di situ. Nah, cuma ada satu, kalau saya anjurin Ibu Puan, kalau untuk kedepannya Ibu Puan monggo mampir ke Pantai Selatan, karena Bung Karno hubungannya erat dengan Selatan. Jadi kodam itu yang belum 100% menaungi Ibu Puan. Ada apa ya, istilahnya kayak ada syarat tertentu ya untuk menyempurnakan kodam itu sendiri? Ya, karena kalau Pantai Selatan itu kan mempengaruhi banget dengan dari yang dalam aku semua tata pimpinan Indonesia. Karena masih ada berdirinya Mataram Islam soalnya. Jadi mempengaruhi banget di Indonesia. Bentar, ini menarik banget loh masalah ini, karena istilahnya tuh kayak presiden kita tuh punya kekuatan yang luar biasa ya, karena ini kan berarti berhubungan dengan goib juga gitu ya. Apakah presiden-presiden lain di negara lain juga sepertinya tanya kekhususan kita nih, kayak kearifan lokalnya kita? Ada juga di beberapa negara lain, tapi kalau yang paling menonjol kan di Indonesia, karena di tempat lain kan dia agak berbeda. Tapi tidak semua. Ada pernah presiden mana ya yang dari Afrika itu, siapa namanya itu ya? Nah, itu juga punya kemampuan. Presiden Afrika juga punya kodam ya? Enggak, dia bukan soal kodam, mungkin di sana beda ya. Jadi dia tuh memang ada kayak leluhurnya yang itu, kodam leluhurnya yang mendampingi dia. Beberapa. Nah, satu lagi Raja Thailand. Raja Thailand itu ada pendampingnya. Raja Thailand. Jadi susah itu diganggu itu. Tetap tetap kayak istilahnya itu tetap kuat, berdiri tegak ya. Nggak bisa tergoyahkan karena ada pendamping yang luar biasa. Yang dulu jelas lagi tuh ini Ratu Elizabeth. Ratu Elizabeth itu juga ada pendamping. Iya. Jadi seperti panglima pemimpin-pemimpin dari zaman dulu, dari prajurit-prajurit yang zaman dulu yang melindungi keluarganya itu tetap ada itu. Ratu Elizabeth itu yang kelihatan banget. Jadi ternyata para pemimpin kita pun juga ada pendamping-pendamping yang harus ya, karena itu bisa saling menyerang juga ya. Itu kan kadang-kadang kalau pas pencalonan itu memang pengaruh banget itu. Makanya ada beberapa tuh ya itu yang mengerikan itu, kalau kodam kalah tuh bisa mempengaruhi sakitnya orang tadi tuh. Orang yang jadi untuk mempengaruhi pemimpin tuh yang paling gampang tuh buat dia sakit, itu yang paling sangat ini. Jadi makanya banyak pemimpin kayak misalnya ada pejabat pemimpin suatu misalnya kepolisian lah baru naik, nggak lama kemudian dia tiba-tiba kalah nih, jebol, dia kena stroke. Itu kan akhir karirnya selesai kalau kayak gitu. Jadi biasanya serangan itu kan kayak gitu datangnya. Kalau kodamnya kalah, ya tembus. Ternyata ya tidak sesimpel yang dibayangkan ya, karena ini udah ada turun-temurun dari zaman kerajaan dulu. Jadi misalnya zaman kerajaan nih, misalnya kebetulan kan saya ini tergolong kalau istilahnya di keratonan itu masuk ke nujum gitu kan. Jadi nujum itu maksudnya yang bagian ini kayak spiritual keraton untuk masuk ke dalam tradisi yang berhubungan. Jadi misalnya kalau zaman dulu, misalnya raja nggak suka sama menterinya, dia nggak suka, tapi kan dia nggak bisa langsung bicara karena mungkin ada pasukan yang terpisah yang di bawah. Itu kan biasa politiknya seperti itu. Dia kan panggil nanti, dia bilang dibuat sakit. Itu awal ceritanya dulu tuh muncul adanya kayak gitu tuh, yang akhirnya santet sekarang dan yang berkembang. Tapi awal santet itu kan tuh ngirim obat dulu, jarak jauh. Jadi
misalnya orang itu sakit, kita harus masukin misalnya jahe, ini saripati jahe ke orang itu dulu awalnya, akhirnya juga salah gunain. Saripati jahe awalnya? Ya, untuk kesehatan. Akhirnya kan sekarang udah bisa, jadi masukin paku, gelas ke dalam orang itu yang jadi santet tuh. Jadi ada goib yang bekerja yang bawa ke sana. Tapi kalau ada kodamnya kan dia harus beradu dulu sama kodamnya Mbak Yu. Makanya kalau Mbak Yu punya kodam ya susah juga disantet. Menang nggak ini yang tukang kirim ini? Jadi nilai tambahnya banyak juga kodam itu. Bisa melindungi otomatis dari goib, serangan goib. Itu pasti. Makanya kalau pemimpin harus punya banyak lininya. Jadi memang makanya setiap kali pemimpin punya dukun-dukun, maksudnya orang-orang pintar yang mereka kelola. Yang paling banyak dulu kan zamannya Pak Soeharto. Dia memang didoakan di tiap daerah karena dia bantu dana untuk itu semua, jadi banyak pelindungnya. Nah yang dukun itu kan pasti ngirim kodamnya untuk melindungi. Kodam itu bisa diutus oleh gitu. Jadi kayak dukun itu seperti di luar kodam itu ya? Iya. Jadi kodam itu sebenarnya perpanjangan tangan atau pesuruh atau bantuan. Memang penting banget dalam dunia gitu. Adanya kodam itu. Makanya kodam itu jadinya kan dulu sangat diminati karena itu. Sekarang juga masih lagi deh. lagi gitu ya. Makanya sekarang pengecekan kodam itu laris manis. Mau dia ngomong apa aja orang percaya gitu. Jadi teman saya tuh ada yang iseng ngecek kodam gitu ya. Terus katanya kodamnya dalam pintu. Ya. Nah, itulah susah ngomong kadang-kadang sampai kodam yang begitu. Ya, susah ngomong jadi dia main sebut-sebut aja. Ya susah ngomong karena belum ada yang satu lembaga atau sesuatu apa yang bisa mastiin itu benar atau tidak. Bisa juga loh ya. Dan kadang-kadang Mbak Yu problemnya itu di sini. Misalnya Mbak Yu ngelihat, saya bilang ini ada pisang nih. Mbak Yu lihat itu, Mbak Yu bilang, oh itu kayak buahan tapi belum tahu bentuknya apa. Ada orang yang lihat, itu kayaknya buah ini. Jadi kadang-kadang nggak sama yang ditunjukin itu. Sebenarnya bukan karena benda itu beda atau tidak ada, tapi berapa frekuensinya Mbak Yu, berapa jauh jarak pandang Mbak Yu. Oke. Ini jadi tiba-tiba aku teringat kayak cerita tentang gajah ya. Orang bisa lihat gajah mungkin belalainya doang, Iya. mungkin ekornya doang, kakinya doang. Berarti itu seperti itu juga nih untuk melihat kodam itu. Kalau orang penglihatan yang biasa ya, tapi kalau yang udah mumpuni dia ngelihatnya utuh. Gitu. Jadi kadang-kadang kan ada orang yang ngelihat tuh ini kayak perempuan, ini dia hanya bisa bilang itu aja. Tapi ada yang bilang ini putri loh, langsung dia, karena dia udah ngeliat semuanya, jadi dia tahu. Itu perbedaannya, itu jam terbangnya mereka semakin tinggi ilmunya, penglihatannya. Jadi ini menarik banget, tadi pas di awal kita ngomong bahwa para kodam ini juga menyempurnakan dengan caranya. Maksudnya kayak tadi kayak gendruwo kemudian jadi bisa secakap bintang idola misalkan. Dan bahkan untuk orang-orang seperti orang-orang yang sakti dan pintar pun itu pun juga harus menyempurnakan ilmunya. Jadi ada kedua belah pihak yang saling menyempurnakan ilmu untuk melihat perkodaman ini ya. Karena laris banget beneran jadi penjualan utama di bidang perdukunan. Makanya kan ada teman saya itu dia jual ini cincin kodamnya ini harganya sih itu, wah aku yang minta ampun.